Sebelum berkembangnya Islam di Kecamatan Rumpin, dipercayai masyarakat Rumpin bagian selatan masih menganut kepercayaan dengan leluhur. Hingga ajaran tersebut secara perlahan eksistensinya semakin tergeser, sehingga banyak masyarakat yang mulai masuk Islam. Kedatangan ulama asal Banten, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Kecamatan Rumpin bagian selatan. Penyebaran Islam di Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, diperkirakan sudah masuk pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1870. Hal itu dibuktikan dengan adanya bangunan Masjid Al-Ilsah yang berdiri sekitar tahun 1870. Kiai Asep Jamaluddin mengaku, Tubagus Martam kehadirannya sangat berperan penting dalam penyebaran Islam, khususnya di Kecamatan Rumpin. Dalam proses penyebaran agama Islam, Abah Martam berhasil menguasai wilayah Rumpin bagian selatan. Sebelum menjadi Kampung Gobang, dulunya bernama Kampung Muntilan. Entah kenapa, kampung tersebut menjadi Kampung Gobang. Namun versi lain Gobang, disebut yang berasal dari duit Belanda atau duit Gobang. Versi lain ada yang menyebut dari sebuah golok yang bernama Gobang. Selain berdakwah, Abah Martam sendiri mendirikan sebuah masjid yang dibangun pada tahun 1870 atau abad ke-17. Namun bentuk masjid saat pertama kali, ia sendiri tidak tahu secara rinci dan detailnya. Namun yang pasti, masjid tersebut pertama kali hanya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Cerita tersebut yang ia dapat dari orang tuanya. Setelah dari bilik, masjid tersebut ditembok atau dilakukan pembangunan secara permanen. Bahkan tembok dindingnya masjid tersebut sangat besar. Martam ini menurut orang tua saya sih asli dari Banten. Banten kemudian biasa dengan zaman dulu ya berdakwah sampai mungkin menjadi sentralnya di Gobang. Gobang itu dulu malah namanya itu kalau nggak salah bukan Gobang, kampung ini namanya Muntilan. Gitu. Pas sudah Martam datang berubah jadi Gobang, saya nggak tahu Gobang itu ada berapa versi. Katanya Gobang itu golok besar gitu. Ya karena pada saat itu zaman perang itu pakai golok. Tapi kalau kepala desa Gobang yang kemarin itu dia punya singkatan. Gobang itu gerakan orang-orang berkembang. Tapi ada juga yang menafsirkan Gobang itu uang logam zaman Belanda itu. Nah saya sih nggak tahu yang mana gitu. Tapi yang menarik itu Gobang gerakan orang-orang berkembang. Nah Pak, Abah Martam ini mendirikan pondok pesantren atau seperti apa waktu dulu Pak? Saya kurang paham tapi beliau itu katanya dulu itu berdakwah. Jadi sentral di Gobang, tapi kemudian melebarkan sayap ke beberapa tempat. Bahkan saya suka dengar kabar katanya sampai melewat ke Sindang Palak sana, ke Rancabungu. Ya dakwahnya seperti itu. Informasi begitu. Jadi di sini bukan Bouddha Hindu ya, Sunda Wiwitan, makanya ke Prabu Siliwangi sepertinya lebih dekat ini. Sunda Wiwitan katanya, ya, kata guru saya sih. Jadi datangnya Abah Martam ke Gobang baru. Nah itu banyak. Berarti sekitar abad ke-18 ya. 18. Ya.
Nah, Pak, masjid ini kegiatan Ramadan apa aja nih, Pak? Kita biasanya yang sudah yang umum itu tarawih. Kemudian ada di sini tradisi nikah sama seperti masjid-masjid yang lain. Kemudian kultum. Kalau untuk badan zakatnya kita memang belum maksimal, tapi itu juga jalan. Namun pada tahun 1979 masjid dilakukan rehab yang pertama kali. Pada saat pembangunan masjid sangat mudah didapat, terutama kayu karena untuk pembuatan kubah harus terbuat dari kayu yang kuat. Namun tidak disangka, banyak kayu yang sudah melengkung sehingga lebih mudah untuk membangun kubah masjid, karena saat itu belum ada teknologi yang mendesain masjid saat itu. Namun pada tanggal 7 Desember tahun 1979 selesai dibangun. Saat itu pakai satu buah menara dan satu buah kubah yang dibangun di tengah bagian masjid. Selanjutnya pada tahun 1994 masjid tersebut dipugar kembali dari awal, dengan pemasangan pondasi. Hal itu dengan seiringnya jumlah jamaah yang semakin meningkat. Masjid Gobang sendiri jika dilihat dari bentuknya tidak ada filosofi, namun jika dilihat dari jumlah tiang masjid, terdapat 17 tiang, untuk depan masjid berjumlah 5, yang tengah masjid berjumlah ada 4 tiang. Dengan adanya 5 jumlah tiang tersebut, menggambarkan jumlah rukun Islam serta jumlah sholat 5 waktu. Namun jika dihitung dengan jumlah total ada 17 tiang, artinya jumlah dalam rakaat sholat. Selain itu, terdapat peninggalan tombak untuk khutbah, dan satu buah kitab Jurumiyah, yang sengaja ditulis pakai tangan. Hanya saja, kitab tersebut sudah tidak ada di masjid. Pada saat kegiatan bulan Ramadan, seperti biasa pada umumnya seperti kegiatan tarawih, kultum dan kegiatan lainnya selama bulan suci Ramadan. Ozon.